15 menit lagi ke depan. Terus nanti setelah 15 menit dia bergerak kembali. Nah, terus kalau dibandingkan dengan yang 30 menit itu kayak apa, terus naik sampai mungkin per jam. Nanti dari sana kita akan bisa mendapatkan grafik mana akumulasi power yang paling visible, yang paling oke di antara mereka ya. Nah, nanti kita bisa menyarankan untuk di Indonesia, karena kasus di belahan bumi utara dan selatan pastinya nanti akan berbeda. Sehingga di Indonesia, khatulistiwa ekuator itu, kita bisa menyarankan untuk penggunaannya sebaiknya menggunakan mungkin 30 menit sekali. Gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita hasilkan dari sana, findingnya. Itu yang kecilnya nanti bisa divariasi lagi oleh teman-teman sekalian yang penting. Paham tidak? Yang berarti kopi ya? Ya Pak, berarti komparatif ya Pak untuk menggunakan tracker dan tidak tracker dan variasi waktunya gitu ya Pak. Dapat data banyak tuh dan agak lama tuh. Pertama Covid dan berada perlu timer. Maaf Pak, suaranya putus-putus gitu ya Pak. Oh ya. Tes udah. Oke, sudah. Ampun Pak. Oke. Jadi dengan timer yang 15 menit sekali, 30 menit, 45 menit, 60 menit itu sudah dapat variasi 4. Sudah banyak tuh. Sudah oke. Satu hari bisa dapat satu data. Itu kalau udah 4 hari udah selesai. 4 hari. Terus tambah lagi nanti ngambil yang data tanpa ada tracker itu 1 hari lah, 5 hari udah dapat 5 data gitu. Jadi di sana udah punya data yang cukup lah untuk bisa mulai nulis. Itu udah cukup insya Allah. Itu untuk crossfitting udah oke, udah mencukupi. Nah gitu. Oke. Jadi untuk yang sudut tadi Mas Rosid, rencananya kayak apa kalau yang sudut itu? Ya Pak, yang sudut itu kan ibaratnya apa ya, penyesuaian posisinya gitu Pak. Nah ini bingung gitu Pak, apakah posisinya itu akan disesuaikan kenaikannya 1 derajat atau 2 derajat, 3 derajat. Nah itu penentuannya bingung gitu Pak, belum ada gambaran cara menentukannya Pak. Yang men-trigger dia bergerak itu apa Mas? Yang disebut tadi? Selisih Pak, nilai yang terbaca LDR misalkan di timur dan barat, kalau misalkan selisihnya keluar dari toleransi, maka dia akan bergerak 1 derajat gitu Pak. Misalkan toleransi yang saya pakai itu 20, maka setiap selisih 20 maka dia akan naik 1 derajat gitu Pak. Oh, 1 derajat itu nggak terasa. Iya itu makanya menentukan derajatnya itu bingung Pak. Sih nggak usah pakai itu Mas. Biarkan si solar tracker ini mencari sendiri saja sampai posisi yang paling maksimal saja. Itu. Jadi berdasarkan ini saja, timernya saja. Kalau sudah misalkan 15 menit tadi, terus dia akan bergerak tuh, krek cari sendiri sampai posisi yang paling maksimal. Vertikal sekian paling maksimal, terus dia stop. Horizontal jalankan horizontal sekian,
kanan kiri gitu, terus stop di situ. Jadi kalau sudah masing-masing vertikal dan horizontalnya sudah stop, sudah maksimal maksud saya, itu di lock di situ, stop gitu. Kemudian perintahkan sistem untuk hibernate atau apa namanya ya, standby ya, perintahkan untuk standby, nggak bergerak kemana-mana. Terus nanti 15 menit kemudian power on lagi, hidupkan lagi, terus dia cari lagi mana posisi yang paling oke. Nah, satu-satu saja dulu, horizontalnya dulu yang dicari sampai maksimal, kemudian kalau sudah maksimal stop di sudut itu, kemudian gantian yang vertikal yang dicari sampai dapat data yang paling maksimal. Itu kalau yang mau dibikin free. Jadi triggernya adalah timernya tadi. Saya pikir itu malah lebih mudah untuk implementasinya. Iya Pak, sebenarnya sudah begitu Pak, tapi pergerakan servonya itu Pak yang gimana ya? Ya jadi kalau program awal niatnya saya memang dalam 15 menit dia akan mencari posisi terus gitu Pak, mencari posisi terbaiknya terus gitu. Nanti 15 menit kemudian dia akan mati gitu Pak. Kemudian 15 menit lagi nyari posisi lagi begitu Pak. Nah itu pencarian posisinya itu kan pasti kan Pak, naik turunnya kan dipengaruhi sama pengaturan gerak servonya gitu Pak. Geraknya mau selisih 2, selisih 5 atau selisih berapa gitu Pak. Nah itu selisih geraknya itu yang berapa derajat itu yang belum Pak. Gitu. Ya dicoba saja Mas, decrementnya sama incrementnya, kalau dicoba 2 derajat gitu ya bagus, nggak masalah. Kalau 15 menit atau 10 menit itu kan kalau nggak salah itu mewakili ini deh, 5 menit itu kalau nggak salah mewakili 1 derajat apa ya, atau 5 derajat. Nanti coba dicari deh, karena ada 360 derajat itu untuk per menitnya jadi berapa. Kalau lihat di jam dinding itu sebenarnya bisa diperkirakan. Ya, nanti bisa dicoba Mas. Oke Pak. Kalau langsung 15 gitu kan nanti langsung klik gitu ya. Iya Pak. Kalau satu-satu pelan-pelan tapi juga agak lama. Ya 2-3 derajat gitu. Itu oke juga. Ya ini teknisnya bisa dicoba-coba nanti sama Mbak Raja dan Mas Rosin. Oke, nanti data yang diambil ini ya arus, oke, bisa pakai apa ya kalau arus ya Mas rencananya? INA 219 Pak. Oh, mau pakai itu ya? Bikin juga? Belum tahu ini bagaimana nanti untuk pengukuran arus dan tekanan keluarannya itu. Mbak Raga mungkin ada ide. Belum juga dibahas gitu Pak. Pakai ini saja sih nggak apa-apa sih, Mas, multimeter gitu. Pakai multimeter nggak apa-apa. Nanti akan terlihat arus ini aja, nggak perlu berapa power keseluruhan gitu ya per second gitu ya. Tapi pergerakan saja setelah dia bergerak lalu stabil di satu tempat, lalu dicek itu arus yang dikeluarkan berapa, tegangan yang diperoleh berapa. Jadi pada setiap 15 menit itu nanti kita bisa melihat berapa sih power yang kita dapatkan gitu.
Oh, Jadi ya berarti nanti untuk mohon maaf, Pak. Berarti untuk pengukuran datanya itu sesuai dengan ibaratnya delay-nya gitu ya, Pak? Nggih. Iya, kalau ini kan yang penting Mas Mbak kan bisa menjalankan konsepnya saja. Um, Konsep dan mencukupi untuk publikasi. Itu mencukupi itu. Saya pikir udah mencukupi lah. Nah, kalau mau yang lebih bagus lagi memang perlu blogger, tapi tidak perlu dipaksakan harus bikin itu, nanti tidak bikin lama. Ini saja pakai sementara setiap berubah, nanti coba sambil dipikir ya. Sejauh ini sih bayangan saya kalau dia berubah 15 menit 15 menit kan nanti lampunya kan ini kan tidak berubah-ubah kan, moodnya tetap sama gitu ya, intensitas sama kan. Iya. Oke, jadi pakai simulasi lampu neon atau halogen atau pelentong atau apa begitu ya. Nah itu kan tidak ada perubahan, saya pikir nggak ada masalah, masih tetap apple to apple. Tapi masalahnya kalau menggunakan matahari langsung setiap hari itu kan berubah tuh intensitas penyinarannya. Nah itu akan butuh waktu yang lama untuk bisa mewakili dalam satu pengambilan data itu, mungkin butuh 1 minggu gitu. Kemudian nanti ambil lagi data 1 minggu lagi itu, tapi akan terlalu lama kalau modelnya kayak gitu, walaupun itu akan lebih disukai karena langsung field test, ini yang tes lapangan. Tapi ini sekarang pakai simulasi itu saja udah cukup lah, udah bagus. Mohon izin bertanya, Pak. Okay. Nah, itu nanti kalau misalkan kita uji cobanya dalam lab, itu nanti pergerakan lampunya bagaimana ya, Pak? Maksudnya kan diibaratkan simulasi seperti matahari gitu. Apa lampunya kita geser setiap gimana gitu, Pak? Gini, pertanyaannya menarik. Ini sebenarnya saya sudah minta rekan yang di BRIN itu, kolega itu, untuk menceritakan risetnya yang di BRIN itu tentang simulasi solar system atau pergerakan matahari, revolusi matahari. Tapi sejauh yang saya ketahui cukup ini saja, dipelajari tentang pergerakan dari posisi setiap bulannya itu di sudut mana gitu aja, Mas Rozin dan Mbak Aga. Jadi pada bulan Juni itu posisi matahari kalau dilihat dari khatulistiwa itu posisinya ada di mana. Bisa dicari di website, saya pikir bisa dicari. Bahkan di situ malah sudah ada hitung-hitungannya gitu. Ini dia malah saya ingat kalau saya malah ada punya program simulasi yang bisa melihat pergerakan matahari itu dari Januari sampai dengan Desember. Tapi Mas Mbak bisa cari di website saja untuk melihat posisi koordinat matahari itu di bulan khusus ini, bulan Mei misalnya, Mei atau Juni, nanti dia itu posisinya kalau dari khatulistiwa itu di sudut berapa, lintang utara, lintang selatannya itu nanti kira-kira ada di berapa. Nah nanti terus kemudian bikin posisi matahari itu bisa pakai cantolan gitu. Cantolan bisa pakai apa namanya, yang untuk kamera itu apa namanya, stand ya, tripod kayak gitu bisa. Jadi bisa pakai yang pengarah gitu loh. Kan biasanya kalau cuma lampu doang kan begini doang gitu ya,
alatnya itu digerakin gitu. Nah, dengan posisi yang sama begitu karena itu masih di bulan Juni misalkan ya, ambil datanya nanti di bulan Juni. Nanti di sudut berapa, baru kemudian digerakin sedikit-sedikit. Gitu. Ada bayangan kan ya? Bisa lah dibantu pakai garis penggaris panjang begitu, terus ada busur gitu ya. Busur itu nanti bisa dicek Ya. di situ. Cara cari jurnal Scopus gimana ya? Ditempelin di tembok, sementara ditempel kertas dulu bahwa ini sudut kalau 15 derajat ada di sini nih sudutnya. Terus kemudian 15 derajat kemudian nanti ada di sini. 15 derajat lagi 15 menit lagi ada di sini. Sambil di work disimulasikan. Ada bayangan belum? Ya Pak, ada bayangan. Izin bertanya Pak, berarti itu nanti per waktunya itu untuk apa? Lampunya itu dihitung derajatnya terlebih dahulu, disesuaikan yang dicari di website itu. Itu di 1 bulan diambil 1 hari itu atau belum Pak? Ini saja karena ini masih di simulasi ya, masih di suatu lingkungan yang bisa dikondisikan gitu, itu bisa dikontrol begitu, nggak harus mewakili 1 bulan. Kalau nanti pada suatu saat penasaran pengen ini bulan Januari kayak apa ya, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya sampai Desember, nah itu bisa nanti bisa ada tambahan data. Sebaiknya sih jangan dihabiskan semuanya, idenya dicatat dulu saja. Suatu saat nanti kita cek bulan Januari nanti posisi sudutnya ada di sini nih, matahari ada di posisinya di sini. Nah terus kemudian Februari, Maret, April dan seterusnya sampai Desember itu dicatat dulu, nanti kita cek di situ ya. Nah siapa tahu nanti soal publikasi dan lain sebagainya gitu kan. Kita nggak ngerti kan, tapi saya pikir itu bagus juga gitu. Dan saja nanti perlu dicari tujuannya mau ngapain, untuk melihat dari perbedaan setiap bulannya itu atau bagaimana, itu nanti sistem yang dibikin disesuaikan. Gitu. Oke Pak, baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok saya dan Mas Rozin itu dulu Pak untuk progresnya. Oke, terima kasih Mbak Mas Rozin, bagus. Oke, apa ini teman-teman yang lain? Kelompoknya Mbak Rini Pak. Ya, kelompoknya Mbak Rini itu Mas Gayu juga? Iya. Oh iya. Izin saksikan ya Pak. Iya. Ini Mbak Lia belum hadir ya. Ini masih ada satu kelompok lagi, anggota lagi yang belum hadir itu Pak, gimana? Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh iya. Kan UTS sudah lewat. Ini cuman progress report aja, biar terpantau sampai sejauh mana sekarang. Ini kami dari kelompok 1 izin menyampaikan progres dari proyek kami. Nah, untuk kemarin laporannya sudah kami revisi, mungkin ada beberapa yang belum dikompletin ya kemarin ya. Nah, ini kemarin juga sudah mencoba menyusun rangkaian alatnya. Laporan apa Mas? Proposal maksudnya ya? Gimana Pak? Apa ini? Iya Pak, itu revisi proposal maksudnya. Oh, revisi proposal. Iya. Ayo. Lalu selanjutnya kami sudah mencoba menyusun rangkaiannya untuk gimana posisi lensa Fresnelnya, terus bagaimana posisi sel suryanya, dan kira-kira seperti itu, dimana kami menggunakan tripod yang bisa diatur untuk ketinggiannya.
untuk lampunya karena belum ada, kami coba pakai flash HP dulu. Ini apa ya Mbak judulnya? Tujuannya apa ini? Water cooling system yang pakai itu Pak, pakai air dan lensa Fresnel yang untuk memfokuskan cahaya itu Pak. Cooling dan Fresnel. Oh iya, iya, yang airnya dilewatkan di solar panelnya ya? Iya, Oke, oke. Oke, ini yang untuk yang Fresnelnya, Fresnel lensnya. iya. Itu sejauh berapa meter Mbak? 1 meter ya? Iya Pak, nanti kayaknya tergantung dengan lampunya karena mungkin karena kita belum punya lampunya jadi bisa diatur sesuai dengan lampunya Pak besok. Oke. Lalu? Lanjut Mas Kayu. Nah, untuk bagian solar panel di bawah itu untuk apa tatakan di bawahnya itu ya Pak yang belum kita itu belum terpikirkan gitu. Tatakan untuk tempat sel suryanya itu apakah diletakkan langsung di bawah atau nanti gimana biar airnya bisa mengalirkan itu bisa dibuat miring atau gimana gitu belum terpikirkan gitu. Oh ini kalau pakai tripod lagi aja gimana? Tripodnya nanti untuk yang lampunya itu Pak. Untuk yang di ini Pusing, bro. nanti lampunya pakai tripod lagi ya? Iya. Oke. Untuk yang bawah, untuk yang solar panel pakai kardus atau kotak begitu yang bisa diatur kemiringannya bisa ya? Oh iya bisa Pak, kalau pakai itu bisa. Jadi ya nempel di lantai. Ini masih bisa digerak-gerakin, masih bisa diatur kemiringannya, ya sehingga bisa pas 90 derajat tegak lurus gitu. Jadi Fresnelnya itu berapa kemiringannya, nah sudut yang ditempeli sama solar panelnya itu juga menyesuaikan sekian derajat, bikin sama. Oh iya baik Pak, paham. Jadi ada itu pakai pompa ya untuk mengalirkan airnya ya? Iya Pak, pompanya ada di sebelahnya itu. Oke, jadi masih bisa diatur kan ininya. Oke, bagus. Jadi nanti settingan-settingan yang begini ini, kalau sudah mau saatnya ambil data di foto ya, diusahakan nggak kelihatan apa-apa di sebelah sana gitu, tangga rumah dan lain sebagainya itu kalau bisa di setting dekat sama tembok begitu, jadi backgroundnya tembok putih gitu sehingga bersih. Baik Pak, siap. Ya alat-alatnya nanti ditaruh di
Pak sendiri progres yang dari yang disampaikan persoalan kami sudah merevisi dari masalah sebetulnya dan untuk dari laporan sendiri ini masih dicari Pak dan
Oke, sudah Pak. Sudah Pak. Eh, Oke, Mbak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.